Pemirsa, organisasi sosial Hadijah Saraswati Indonesia memberikan pelatihan keterampilan di beberapa sekolah luar biasa di Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan bakat dan memupuk jiwa wirausaha kepada anak-anak penyandang disabilitas. Hadijah Saraswati Indonesia bekerja sama dengan lembaga sosial PLN Peduli membuat pelatihan kewirausahaan dan program inkubasi UMKM bagi penyandang disabilitas. Dalam program yang bermula pada awal Februari 2022 ini, sang penggagas KSI, Sri Dewi dan tim memberikan pelatihan batik tulis secara gratis ke sekolah luar biasa di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Beragam teknik diajarkannya dengan penuh kesabaran bagi anak penyandang disabilitas. Mulai dari mencari ide untuk menentukan desain, menggambar pola pada kain, hingga proses pewarnaan menggunakan canting dan malam. Melalui pelatihan dan program inkubasi UMKM ini, Hadijah ingin membuktikan bahwa disabilitas juga mampu berkarya, mampu bersaing, dan kelak mampu menjadi seorang wirausaha. Ya, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya metode pelatihan di kelas keterampilan ini bagi anak-anak luar biasa, kita akan berdiskusi langsung bersama dengan Ibu Sri Dewi selaku pendiri dari KSI. Selamat siang Bu Dewi, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Baik, Bu Dewi. Batuk dikit nggak apa-apa ya Mas? Baik, tidak apa-apa Bu Dewi. Bu Dewi boleh diceritakan ini dapat ide dari mana konsep seperti ini bisa dijalankan untuk memberikan pendidikan dan juga keterampilan ya bagi anak-anak luar biasa di daerah Medan, Sumatera Utara? Dapat ide dari mana ya? Seperti seperti biasa lah, idenya tuh suka tiba-tiba. Jadi sebenarnya batik tulis ini bukan satu-satunya pelatihan yang kami laksanakan. Ada beberapa pelatihan sih selain batik tulis. Dan di program ini tetap dengan program inkubasi Difabelpreneur. Nah, salah satunya adalah batik tulis. Baik. Lalu kenapa memilih sekolah luar biasa dan anak-anak penyandang disabilitas untuk di-develop gitu ya, dilatih keterampilan mereka agar nantinya mereka bisa menjadi seorang wirausaha? Kita tahu bahwa teman-teman difabel ini kan saat ini butuh eksistensi. Jadi banyak sekali kita yang normal, yang terlahir sempurna, suka melupakan atau menganggap mereka ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya mereka selesai dari bersekolah itu, mereka kedepannya bisa menjadi mandiri. Nah, kami mempersiapkan mereka supaya setelah mereka nanti selesai sekolah, karena kan batas sekolah itu kan ada batasnya ya kalau SLB gitu. Nah, jangan sampai setelah mereka selesai sekolah terus mereka nggak tahu mereka mau ngapain gitu loh. Kan hidup orang tua tuh nggak tahu juga sampai kapan. Jadi mereka harus mampu mandiri. Baik. Ini jadi bekal ya untuk mereka di kemudian hari agar bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ini menarik sekali. Lalu pertanyaannya bagaimana sistem pengajarannya? Karena kan pasti ada banyak keterbatasan dalam proses belajar mengajar. Oke, untuk yang kami ini selalu didampingi oleh kalau SLB pasti ada guru yang mendampingi. Apalagi kalau dengan tunarungu, pasti saya juga bahasa. Jadi semua fasilitator yang kami sediakan itu selalu didampingi oleh translatornya sendiri. Dan kalau untuk yang selain tunarungu, tetap pendampingan seperti anak-anak Down syndrome sama tunagrahita. Baik, jadi ada 3 kategori anak-anak penyandang disabilitas ya? Ya, jadi kalau batik tulis itu grahita dan dan tunarungu. Kalau ekoprint itu tunarungu sama Down syndrome dan grahita. Terus ada juga cookies yang karakter yang ada gambar macam-macam itu full tunarungu. Kemudian telur asin itu Down syndrome. Terus ada tas keranjang rotan itu tunadaksa. Jadi macam-macam Oke. produknya.
Jadi ada berbagai pelatihan dan juga ada berbagai macam produk juga yang dihasilkan oleh teman-teman atau Ya, anak-anak penyandang disabilitas tersebut ya. ya. Oke, lalu bagaimana komentar atau respon mereka di saat kelas itu ada, di saat mereka diajari keterampilan baru? Responnya macam-macam sih. Mereka seneng sih, ada yang senang. Makanya kita juga metodenya metode sambil bercanda, nggak bisa serius seperti di kelas-kelas anak yang normal ya. Kalau tunarungu juga bahasanya harus yang, kalau sekarang katanya harus pakai masker, ya harus buka masker kalau bicara dengan mereka. Terus kalau dengan Down syndrome dan tunagrahita, kalau mereka lagi bosan bermain ya kita ikut bermain juga. Yang paling tidak ada kendala sih kalau dengan tunadaksa itu nggak ada kendala sih. Baik. Jadi harus punya solusi ya ketika mengajarkan kepada mereka dengan keterbatasan mereka. Baik. Lalu kalau untuk melatih mereka menjadi seorang wirausahawan ini kan pasti membutuhkan extra effort ya, membutuhkan usaha yang sangat luar biasa karena kalau kita ingin berwirausaha tentu ada brand. Dan saat kita punya brand, kita juga harus bisa menggambarkan sebuah brand kita juga. Lalu ada pengajaran tentunya untuk cash flow, uang masuk dan uang keluar. Apakah hal-hal seperti ini juga diajarkan kepada mereka, Bu Dewi? Belum. Jadi ini kan adalah kegiatan pertama yang KSI lakukan. Jadi masih trial error juga karena kayak ada beberapa produk yang delete. Oh ternyata ini nggak bisa diserap sama mereka. Nah disinilah tugas kami untuk membantu memasarkan produk-produk mereka. Jadi kami juga nggak pengen setelah mereka berbuat dan menjadi produk terus mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah ini sekarang, ini kan sudah dimulai dari bulan Desember, Mas. Jadi di bulan Februari ini kami sudah mulai menjual. Nah, yang menjual itu adalah KSI. Jadi KSI membayar cash produk-produk mereka yang memang sudah layak jual. Dia nanti itu kita pasarkan kepada sahabat-sahabat Saraswati dan masyarakat umum. Baik, luar biasa. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Dewi dan teman-teman di KSI bisa membuat teman-teman kita, anak-anak kita yang penyandang disabilitas yang sudah diajarkan ini bisa menjadi seorang yang memiliki keterampilan khusus sehingga kelak ke depan juga bisa menjadi wirausaha ya, bisa mandiri. Terima kasih Bu Dewi telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bu Dewi. Salam. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melihat kiprah dokter yang peduli pada seniman Melayu di masa pandemi. Informasinya sesaat lagi di Halo Indonesia.